Kakak tuh nulis apa sih? Aku jadi kepo, jadi pengen nulis-nulis gitu. Jadi misalnya aku lagi ngobrol sama kamu, terus kan kita lagi ngomong soal tontonan, terus kamu lagi bicara kan? Iya. Karena kamu lagi ngomong, aku tuh di kepala mau bahas soal K-pop Demon Hunter. Apa? Nah daripada Kakaknya ADHD ya? Enggak kan? Enggak sih. Oke. Aku kira kayak aku gitu, kayak kalau misalnya ada sesuatu belum selesai kayak nyangkut gitu. Iya, kayak barusan ini kan? Iya. Iya. Barusan kenapa? Ya nggak apa-apa, kamu dari satu topik ke topik lain Oh, kan? iya. Nggak apa-apa. Nah, karena aku nggak mau nge-cut kamu pas lagi ngomong. Iya, maaf. Nggak apa-apa. Aku nulis di sini K-pop Demon Hunter. Begitu kamu selesai ngomong, aku baru baca. K-pop Demon Hunter nonton juga nggak gitu? Aku nggak nonton Demon Hunter, tapi aku suka nonton. Iya, bukan buat dijawab sekarang sih. Aku cuma ngejelasin. Aku belum ngejelasin apa yang terjadi tadi, gitu kan? Kamu nanya aku nulis apa? Gitu maksudnya, Puji. Susah nih pecah fokus. Tapi kamu sadar kamu ADHD ini dari kapan? Berarti ini diagnosis resmi dong? Aku kira tuh ini aku masih teratur gak obrolannya? Takutnya nanti aku lompat lagi. Nggak teratur pun nggak apa-apa. Serius? Aku ikutin aja. Karena teman baikku ADHD juga, sangat kreatif dan sangat cerdas dia. Aku tuh dari kecil sebenarnya mama tuh udah sering banget marahin aku loh, sama papa. Karena aku nih kayak, aku sebut ini budak aja kali ya. Jadi aku suka lupa taruh barang, suka lupa apa yang aku lakukan. Kalau belajar rame-rame gak fokus. Tapi turns out kalau misalnya dibiarin sendiri tuh lebih tertata gitu loh. Terus lama-kelamaan kan aku nggak tahu ya mental issue gitu ya, misalnya bipolar, BPD, psycho, blablabla. Aku tuh nggak ngerti sama sekali. Terus lama-kelamaan kan ini kan mental health issue itu kan ramai ya di sosmed ya, semenjak di sosmed ini kayak dibahas kalau misalnya mental health itu penting. Dan aku baru melek juga gitu loh, itu penting banget. Nah pas aku lihat-lihat, apa aku bipolar ya? Aku kira kayak gitu. Biasa anak-anak kecil ya usia 15-16 gitu. Tapi kamu ada masa kamu manic, habis itu kamu depresif, ada gitu, berasa tuh? Berasa, ternyata emang itu kayaknya emang masa-masa remaja aja yang baru puber, yang emang gak stabil aja. Mood swingnya gitu emang lagi gak stabil, terus lagi masa-masa berontak. Terus habis itu pas aku udah mulai bekerja, aku masih belum tahu juga nih aku ADHD kan. Tapi kok aku susah banget namanya ngapalin skrip. Aku fokus ke topik pembicaraan. Terus aku aku biasanya suka ngedit sendiri dari dulu. Tapi masih dibantu editor untuk kerjaan ya. Terus pas lagi ngedit setengah udah bosan tinggalin. Terus habis itu lupa, aku lanjut editannya sebulan kemudian. Bisa separah itu. Terus kalau misalnya aku tuh dulu suka banget makan coklat, Kak. Aku juga suka. Aku bisa makan coklat kayak 10 batang sehari. Parah banget. Dan itu ternyata gak bagus untuk ADHD aku. Nah dulu karena aku tidak mengerti, aku gak tahu lah sugar rush itu gak bagus buat aku. Aku kira sugar rush itu malah bagus, bikin nambah energi. Jadi aktif. Kalau temanku abis manis-manis itu, temanku yang ADHD itu, dia ngomong terus. Aku tadi sebelum kesini aku sengaja aku makan coklat yang banyak. Makasih loh. Karena orang tuh suka bilang aku tuh kelihatan lemes segala macam. Enggak, itu energi aku belum keisi aja. Tapi sebenarnya yang paling worst itu minuman manis sih. Yang penting gula lah ya. Iya. Lalu. Tadi sampai mana? Ya kamu ngerasa setiap kali kamu makan. Iya, sugar rush. Nah tapi kadang itu sugar rush tuh gak bagus karena aku jadi kurang tidur. Karena aktif, aku tuh harus abisin energi dan gula-gula di badan aku gitu loh. Harus sampai capek. Karena aku bisa tidurnya jam 4, jam 5. Nanti kan aku kan kerja ya. Dulu kan agak padat kerjanya. Misalnya dari jam 9, jam 10 pagi. Jadi aku nanti tidurnya cuma 3 jam, 2 jam. Nah nanti itu kan berulang berkali-kali. Pola hidupnya gak sehat. Aku jadi stres sendiri, depresi sendiri. Makin gak bagus lah, makin gak fokus juga. Makin error. Karena aku dulu gak olahraga juga. Gulanya berlebih. Kurangnya tidurnya kurang. Terus habis itu kerjanya overwork. Ya udah makin kacau aja gitu loh. Stres, depresi. Habis itu netizen ditambah lagi. Terus habis itu banyak masalah. Terus dulu dikorupsiin. Habis itu dulu kayak berantem sama orang. Dia dikorupsiin? Iya. Padahal kalau digabung dikorupsinya bisa beli rumah tuh. Aku lihat lagi. Ya kamu lagi ngelapor ke polisi ya kalau gak salah ya? Itu baru, itu yang sekarang. Iya maksud aku kalau misalnya yang sekarang main dulu digabung bisa beli rumah gitu, lumayan kan. Lanjut dulu nanti pecah lagi nih. Terus.
Iya, ada banyak masalah dari netizen, Iya, jadi duit kayak dulu tuh dikorupsiin. pressure-nya banyak ya. Tuh dulu kan ada masalah asmara juga ya, maksudnya Wih, ya masalah asmara. itu kan tapi hal yang biasa aja gitu loh kalau misalnya punya pasangan. Jadi sebenarnya dulu kompleks banget dan dulu tuh mantan manajer aku jahat banget sama aku. Jadi aku diadu domba sama semua orang gitu loh. Jadi kompleks dulu. Drama. Stres sendiri, akhirnya aku dibawa ke psikolog sama temen aku, Kak Vio. Kayak psikolog dulu nih ya, bukan psikiater ya. Psikolog dulu. Kadang kan masih kecil ya Kak, yang ngapain pakai kayak obat gitu loh. Iya. Dan aku juga baru tahu kalau psikiater tuh pakai obat, kalau psikolog enggak. Ada psikiater yang nggak pakai obat juga ada. Oh iya, ada. aku baru tahu. Aku baru tahu. Dulu tuh aku nggak ngerti kayak ya udah psikolog sama psikiater tuh sama aja. Yang mana aja deh yang jadwalnya kosong gitu kan. Padahal dulu cita-cita aku pengen jadi psikolog tapi aku nggak tahu gimana tuh. Nggak apa-apa lah kan. Cuma cita-cita aja. Nah, terus? di bawah awalnya aku nggak mau karena aku masih kolot kali ya, masih kecil kali ya. Aku ngerasa I don't need that gitu. Tapi kakak Kanu yang Kak Vio itu kayak kasihan gitu loh ngeliat aku. Jadi kayak boleh nggak tolong nurut aja ke aku kan udah selama ini nemenin kamu nih, aku udah bayar psikolog ya, kamu udah tinggal datang aja, aku antar, tinggal datang. Tolong hargain aku. Ya udah aku datang sebagai menghargai dia. Aku nggak mau banget Kak, karena udah dibujuk berkali-kali aku nggak mau. Datang ngobrol-ngobrol, udah aku tidak merasa ada perubahan sebenarnya. Oh iya. Saat itu yang pertemuan pertama. Terus aku kayak tidak mau menyerah. Aku datang lagi lah sebulan kemudian kali ya. Aku nggak inget tahun 2022 soalnya. Datang lagi better tapi kayak cuman 2% gitu dari 100%. Menurut kamu nggak works tuh di pertemuan kedua? Kayak apa sih nih? Tanya-tanya gini-gini. Iya, aku ngerasa kayak kok gue cerita mulu. Kayak gue tuh karena aku tidak tahu sistem psikolog tuh kayak gimana. Kan katanya setiap orang berbeda-beda cara penanganannya. Tapi dia cuman kayak menjelaskan di endingnya aku kenapa segala macam. Di situ pertemuan ketiga aku akhirnya lebih lepas lah, karena yang pertemuan pertama dan kedua mungkin karena akunya tertutup, jadi itu nggak works banget Kak. Kamu nahan ya? Aku saat itu jujur aku tidak merasa aku nahan. Tapi psikolog aku tuh ngomong aku tuh tidak tahu cara mengekspresikan kesedihan, bahagia, lagi merasa kesepian. Aku tuh tidak tahu cara ekspresiinnya. Aku kayak ngawang aja gitu loh. Jadi kayak tatapan kosong gitu. Iya. Kamu tidak memahami kamu lagi merasakan apa? Enggak. Dan nggak tahu gimana cara bilang ke orang ini yang kamu rasain. Iya. Wow. Saat itu aku tidak ngerti. Aku cuma tahu kayak kalau orang lagi jahat ya udah gue nangis. Tapi kayak cara nangis untuk gue bisa happy lagi aku tidak tahu. Iya, maksudnya bukan tidak tahu caranya, tidak tahu ini gue happy apa enggak. Kayak soalnya di akhir sesi kamu merasakan apa? Aku bilang ya capek lah kan habis nangis. Tapi bukan itu jawaban yang diharapkan. Jawaban yang diharapkan tuh kayak ya aku ngerasa lebih lega dikarenakan aku sudah menceritakan ini. Diharapkan aku juga gitu. Aku malah menjawab capek karena kan habis nangis, capek, mataku sakit. Paham. Gitu. Seharusnya kayak aku sekarang udah bisa mulai memproses. Iya. Aku sekarang mulai lebih ngerti. Tapi kamu malah. Tapi aku selalu bilang kayak gini. Aku ngerti kok maksud ibu dokter gimana. Aku ngerti. Iya tapi kamu mengerti. Tapi kamu tidak mempraktekkan. Gitu. Terus coba deh kalau ini PR kamu kalau misalnya lagi sedih diiniin. Kalau kamu lagi happy kamu ekspresiin gitu loh. Kamu tuh hidup buat diri kamu, bukan buat orang lain, bukan buat netizen, bukan buat orang tua kamu. Berbuat baik boleh, tapi kalau misalnya jadi people pleaser terus jangan. Which is iya tuh dulu. Sampai sekarang sih, cuman kayak sekarang lebih bodo amat aja. Kalau dulu tuh jadi ngebatin sendiri gitu, tapi kayak aku tidak sadar gitu loh Kak. Iya. Perlahan-perlahan itu menggerogoti mental aku, batin aku, pikiran aku. Dan lama-lama ngaruh ke badan aku dong. Lama-lama badan aku capek juga. Mental tuh ngaruh dong ke badan. Kayak kalau kita lagi capek, lagi sedih tuh badan kita capek, sakit. Efeknya apa? Kamu jadi gampang sakit atau? Kayak bisa yang kayak abis lari sprint gitu loh. Kalau lagi manic ya sebutannya. Kalau misalnya lagi capek banget, lagi depresi, badan tuh kayak abis lari 10 kilo besokannya gitu loh. Sakit, badannya sakit.